Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan sehat-sehat saja ya. Hari ini kita akan membahas mengenai teori perkembangan kognitif. Teori perkembangan kognitif ini nanti dikembangkan oleh Jean Piaget yang lahir pada tahun 1896 sampai 1980. Apa kata Piaget? Piaget menyatakan bahwa dalam pendidikan atau dalam belajar, faktor primernya adalah individu itu sendiri, sedangkan lingkungan hanya faktor sekunder. Artinya, individu itu sendiri yang akan menentukan kemampuan dia dalam belajar. Hasilnya itu mutlak lebih banyak dipengaruhi oleh individu itu, sedangkan faktor lain seperti orang tua, teman, sekolah itu hanya sebagai faktor-faktor pendukungnya saja. Piaget juga mengatakan bahwa teori perkembangan yang dikembangkannya ini termasuk ke dalam teori konstruktivisme dan bukan teori nativisme. Artinya, teori perkembangan kognitif ini menunjukkan bahwasanya hasil yang didapatkan anak merupakan hasil dari buah pikiran yang disusun sendiri oleh anak tersebut, bukan hasil dari bawaan dari lahir. Artinya belajar itu harus dicari sendiri, bukan didapatkan dari keturunan. Kemudian Piaget membagi 4 periode pada teori perkembangan kognitif. Periode pertama yaitu sensori motor di usia 0 sampai 2 tahun. Sesuai dengan usianya, pada usia ini biasanya individu itu lebih kepada perkembangan refleks dan dorongan untuk mengeksplor hal-hal yang ada di sekitarnya. Piaget membagi periode sensori motor ini menjadi beberapa subtahap. Subtahap pertama yaitu skema refleks. Ini dimulai dari lahir sampai anak usianya 6 minggu. Pada skema refleks ini sangat berhubungan dengan refleks anak, contohnya refleks menyedot susu, refleks menggenggam tangan, refleks untuk tidur, dan sebagainya. Subtahap kedua yaitu fase reaksi sirkulasi primer yang dimulai pada usia 6 minggu sampai 4 bulan. Pada fase ini berhubungan dengan munculnya kebiasaan-kebiasaan. Ini biasanya kita lihat anak sudah muncul kebiasaannya menghisap jari, kebiasaannya tersenyum ketika main cilukba, dan lain-lain. Fase tahap berikutnya yaitu fase reaksi sirkulasi sekunder. Pada tahapan ini berhubungan erat dengan koordinasi antara penglihatan dan pemaknaan. Ini bisa dilihat pada anak usia 4-9 bulan, kejelian dia dalam melihat itu sudah berkembang dengan baik. Jadi dia sudah bisa membedakan mana orang tuanya, mana orang yang tidak dikenal pada usia ini. Tahap berikutnya yaitu subtahap koordinasi reaksi sirkulasi sekunder. Dimulai dari usia 9 sampai 12 bulan, berarti sudah sampai setahun. Pada subtahap ini, anak berkembang kemampuannya untuk melihat objek sebagai sesuatu yang permanen, walau kelihatannya berbeda kalau dilihat dari sudut yang berbeda pula, atau permanensi objek. Artinya si anak sudah mampu melihat benda walaupun ketika posisi dia melihatnya berbeda, objek yang dilihatnya seolah-olah terlihat berbeda karena dia masih pada permanensi objek. Subtahap berikutnya yaitu fase reaksi sirkulasi tersier, yaitu dari usia 12 bulan sampai 18 bulan. Berhubungan dengan penemuan cara-cara baru untuk mencapai tujuannya. Ya, ini anak sudah mulai berpikir bagaimana caranya berjalan, bagaimana caranya bisa sampai ke ibu, bagaimana caranya bisa sampai ke ayah. Nah, pada tahapan ini. Selanjutnya tahap terakhir dari periode sensori motori ini adalah subtahap awal representasi simbolik, berhubungan dengan tahap awal kreativitas. Nah, di sini mulai kemampuan kreativitas anak sudah muncul di usia 2 tahun. Kemudian periode yang kedua yaitu periode praoperasional
usianya 2 tahun sampai 7 tahun. Apa periode ini? Pada periode ini, mental yang jarang dan logika tidak memadai, artinya anak belum memiliki logika yang baik, sehingga anak belum tahu ketika dikatakan air panas itu tidak boleh disentuh. Dia hanya tahu air panas. Ketika dia penasaran ingin menyentuh dan tak punya logika sehingga dia langsung menyentuhnya hingga terbakar, maka usia 2-7 tahun ini sangat diperlukan pengawasan orang tua sehingga tidak melukai atau mencelakai anak itu sendiri. Pada tahap periode praoperasional ini, pemikiran anak masih bersifat egosentris atau menang sendiri, sehingga menginginkan semua keinginannya harus diikuti bagaimanapun caranya, sehingga anak pada usia ini sering kita lihat dalam kondisi yang tantrum atau emosinya sangat labil untuk mendapatkan hal yang diinginkannya. Pada fase ini juga anak mengembangkan keterampilan berbahasanya. Jadi ketika usianya di bawah 2 tahun mungkin dia hanya terdengar seperti coletehan dada, mama, mimi, dan kata bahasanya juga belum terdengar secara jelas. Pada periode praoperasional ini, anak sudah mampu berkata-kata dengan satu kalimat. Jadi bukan hanya kata-kata saja, tapi sudah menjadi kalimat utuh. Mungkin kalimat utuhnya ini belum sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia karena juga masih tahap anak-anak. Pada periode ini, anak sangat imajinatif dan menganggap setiap benda yang tidak hidup memiliki perasaan. Maka sering kita lihat anak-anak sangat menyayangi bonekanya, menyuapi dia makan, atau menata mainan-mainannya seolah-olah mainannya itu merasakan rapi, merasakan sakit, dan sebagainya. Ini karena keimajinatifan anak masih sangat tinggi di usia ini. Periode berikutnya yaitu periode operasional konkret di usia 7-11 tahun. Nah, pada operasional konkret ini sudah jelas perkembangan anak sudah mampu mengurutkan, yaitu bisa mengurutkan dari yang lebih besar ke yang kecil, kecil yang ke besar, banyak sedikit, sedikit ke banyak, dan seterusnya. Kemudian mampu mengklasifikasi. Nah, ketika mampu mengklasifikasi ini anak sudah bisa menyatukan benda-benda berdasarkan sifatnya. Misalnya mampu mengumpulkan benda-benda yang memiliki ukuran sama, mampu mengumpulkan benda-benda yang berwarna sama, kemudian mampu menyatakan hewan-hewan yang memiliki sifat yang sama, sama-sama berkaki 4, sama-sama bisa terbang, dan sebagainya. Decentering yaitu kemampuan anak dalam mempertimbangkan dalam memecahkan masalah. Yang berikutnya reversibility, yaitu sesuatu yang dapat dirubah dan kembali seperti semula. Kemampuan anak untuk dapat memahami bahwa sesuatu itu dapat dirubah dan dikembalikan seperti semula. Konservasi, kemampuan anak dalam memahami mengenai kuantitas sebuah benda. Yang terakhir yaitu penghilangan sifat egosentris. Nah, di sini anak sudah mulai mengurangi sifat egosentrisnya. Jadi kalau di usia ini terlihat anak masih sangat egosentris, berarti yang bermasalah adalah pola asuh orang tuanya yang sangat memanjakan anaknya, sehingga sifat egosentrismenya tidak berkurang bahkan makin meningkat. Tahap berikutnya pada teori kognitif ini yang terakhir adalah periode operasional formal. Nah, ini yang menjadi periode dari 11 tahun sampai ke dewasa. Biasanya pada periode ini anak sudah mampu berpikir secara abstrak. Jadi tidak harus melihat benda yang nyata. Anak sudah bisa berpikir untuk sesuatu yang tidak dilihatnya secara langsung. Pada periode ini anak sudah menalar secara logis akan hal-hal yang sudah diberikan dengan cara menyusun pengetahuan-pengetahuan sebelumnya. Mampu menarik kesimpulan, berarti ketika dari keadaan-keadaan, data-data, informasi yang dimilikinya, pada usia ini anak sudah mampu menarik kesimpulan. Biasanya tahapan ini terjadi pada saat puberitas dan maksudnya ke dunia dewasa. Jadi di usia ini kita ini biasanya di usia-usia SMP ke atas ini sudah masuk puberitas, dan ini pintu untuk menuju ke dewasaan. Semua orang pasti melewati tahapan ini.
Oke, itu aja teori